tegap sampai kini. Ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ajarku menjadi teladan di setiap langkah hidupku, melakukan firman-Mu, seturut kehendak-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui refleksi kehidupan yang meneladani Kristus. Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan perjamuan malam terakhir. Oleh karena itu, setiap kita memperingati Kamis Putih, kita dipanggil kembali
untuk semakin mampu merendahkan diri dengan saling melayani dan saling menghormati di dalam komunitas kasih. Kristus hadir untuk menerangi dan memberikan teladan, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Marilah dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan KJ 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Permisi. Ya. Ya. Penatua Liana dan Penatua Iwan, tetapi sebelumnya saya hendak membasuh kalian berdua. Duh Pak Pendeta, kenapa harus dibasuh? Kami kan nggak enak Pak. Iya Pak, kaki kami itu kan kotor. Mosok toh Pak Pendeta itu membasuh kaki kami ini. Saya tuh jadi pekewuh loh Pak. Pembasuhan kaki itu merupakan satu wujud kemauan untuk melayani. Seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan, di mana Ia membasuh kaki para muridnya. Demikian juga majelis jemaat yang telah dipanggil untuk melayani jemaat, itu juga akan melakukan atau melayani jemaat Tuhan. Seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab toh, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya. Dan barang siapa ingin menjadi pemimpin, hendaklah ia melayani semua orang. Nah, peristiwa malam terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya itu merupakan sebuah peristiwa yang juga menguatkan para murid pada waktu itu, juga kita pada masa kini. Perjamuan malam terakhir itu merupakan suatu peristiwa yang memberikan kekuatan buat para murid, juga buat Tuhan Yesus ketika Dia harus menjalani penderitaan sampai disalibkan mati demi menyelamatkan umat manusia. Nah, karena itu perjamuan malam terakhir memanggil kita sebagai murid-murid Tuhan menjadi sebuah komunitas yang saling setia melayani dan juga saling mengasihi sebagai seorang anak Tuhan dengan murid yang lain.
Nah, jemaat dikasih dalam Tuhan, sebab itulah mari bersama-sama kita malam hari ini diundang semua oleh Tuhan Yesus untuk merayakan cinta kasih Bapa, kerelaan pengorbanan Kristus buat kita, dan juga Dia mengundang kita untuk semua hadir bersama-sama pada peristiwa pada malam hari itu dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah malam Kamis Putih secara online saat ini. Mari kita menghayati kembali peristiwa perjamuan terakhir dan pencucian kaki, pelayanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai pelayanan yang terakhir. Saya akan mencuci kaki para penatua dan itu akan memberikan teladan kepada kita juga untuk Bapak Ibu dan Saudara saling mencuci kaki di antara anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang saat ini sedang beribadah bersama dengan saudara. Bapak Ibu bisa juga melakukan pembasuhan kaki antar anggota keluarga. Jadi marilah kita semua yang ada di rumah juga melakukan pembasuhan kaki satu terhadap yang lainnya sebagai tanda cinta kasih kita. Tuhan Yesus, malam ini aku ibadah online lagi. Bosan deh ibadah pakai TV terus. Tapi kata mama papa, malam ini ada ibadah Kamis Putih. Nanti ada pembasuhan kaki seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Semoga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan menolong semua pendeta, petugas ibadah, dan jemaat yang beribadah malam ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara pada saat ini? Di malam hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk kembali bersama bersekutu
pada saat ini. Benar Bu Lani, malam ini Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk satu hal yang besar. Ibadah malam ini juga dilakukan untuk mengingatkan kita akan peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Oh ya, Bu Liana dan Pak Iwan, di mana? Apakah sudah melakukan 40 hari untuk berbuat kebaikan ya? Berbuat kebaikan selama 40 hari yang diajak oleh panitia Paskah tahun ini kepada kita semua. Boro-boro loh Bu, mikirin orang lain. Lawang mikir kebutuhan diri sendiri di tengah masa pandemi ini aja, saya masih kesusahan Bu. Kalau saya sempat ikut di awal-awal Bu, terus beberapa kali kelewat. Nah mau ikut lagi tuh gimana gitu? Loh Pak Iwan dan Bu Liana, ajakan ini sebenarnya melatih diri kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah tindakan yang kita lakukan di masa Prapaskah itu merupakan tindakan dari arti menyangkal diri, memikul salib, dan menghadirkan damai dan sukacita di tengah dunia ini? Pak, bagaimana saya bisa membagikan damai sejahtera itu Pak? Padahal saya sendiri aja tidak merasakan damai dan sukacita itu. Yang ada tuh hanya khawatir, cemas karena pandemi ini Pak. Bapak tahu, dalam sehari itu belum tentu loh saya bisa dapat penghasilan. Padahal yang namanya kebutuhan hidup, yang namanya cicilan dan tagihan itu, mereka semua tuh mana mau tahu dengan yang namanya krisis akibat pandemi corona seperti ini. Pusing saya Pak. Yang dikatakan Penatua Iwan itu betul Pak. Saya juga merasakan damai itu hilang di dalam hidup saya. Yang ada hanyalah ketakutan dan kekecewaan Pak. Apalagi suami dan anak saya bekerja di rumah sakit yang sangat berisiko tertular virus. Selain itu rasanya miris melihat teman-teman nakes yang berjibaku mempertaruhkan nyawa untuk merawat pasien COVID. Tetapi masih banyak orang yang di luar sana yang abai dengan protokol kesehatan. Ditambah dengan pandangan masyarakat di sekitar yang selalu memandang orang-orang di garda terdepan itu kotor, ya, makhluk yang kotor, yang berbahaya gara-gara profesi itu. Bahkan tak jarang ada pengusiran dan penolakan terhadap mereka. Nah itu, betul itu. Apa yang saya dan Penatua Liana rasakan ini mungkin juga dirasakan oleh jemaat-jemaat kita di rumah loh Pak. Betul kan Bapak? Betul kan Ibu? Betul kan saudara sekalian? Nah, apakah Bapak Ibu ingat waktu kita mengadakan pelayanan home visit itu loh? Bukankah banyak di antara jemaat itu yang mengeluh? Mereka mengeluh karena kehidupannya tuh semakin berat semenjak pandemi corona ini menyerang Indonesia ini, Bu. Iya, apa yang saudara katakan memang benar. Saya tidak bisa memungkiri hal itu. Pandemi memang telah membuat kehidupan kita menjadi sangat suram. Betul itu Pak. Nah tetapi coba lihat, coba kita perhatikan ya. Anda berdua masih bisa bersama dengan kami duduk di tempat ini saat ini. Padahal pandemi sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Nah bukankah itu menjadi bukti akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita?
Memang benar, Pak. Tapi rasanya tetap saja suram. Kayak kosong gitu, Pak. Apalagi semenjak kita diharuskan beribadah di rumah. Seakan Tuhan itu sangat jauh. Iya, Pak. Gimana ya rasanya ya, Pak ya? Padahal kita ini kondisinya tuh sedang terpuruk. Nah, di saat seperti ini tuh ya, kita tuh butuh dikuatkan melalui taburan firman Tuhan. Nah, batin kita ini itu rindu disegarkan, Pak, dengan suasana ibadah yang menyentuh, syahdu. Tapi apa, Pak? Kita tuh enggak bisa mendapatkan itu, Pak. Kita dipaksa untuk beribadah melalui layar kaca yang kecil. Jujur, Pak, kita tuh enggak nyaman, kita enggak bisa merasakan hadirat Allah, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami ini. Seolah-olah Tuhan itu jauh dan seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Ya, seakan Tuhan itu seperti apa ya, tidak tersentuh gitu loh. Iya. Dan sangat jauh dengan kita. Ya, Bu Liana dan Pak Iwan, apa yang dikatakan Pak Pendeta Mungki itu benar. Ya, bukankah kita selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus? Kita tetap dipeliharakan olehnya. Kita bisa merespon kasih sayang pemeliharaan Tuhan ini lewat kehidupan iman kita yang tidak goyah dan terus mencoba untuk tetap setia. Kalau persoalan Ibu Liana tadi adalah suami dan anak ya, kerja sebagai tenaga kesehatan, khawatir di rumah sakit tertular COVID. Kalau Pak Iwan persoalan dagang ya Pak. Ya. Sebetulnya itu persoalan Bu Liana dan Pak Iwan. Saya juga sebagai pendeta, keluarga pendeta, ada juga persoalan di tengah-tengah pandemi ini. Pertengahan Januari, kakak saya yang nomor 4 terpapar. Dan kondisinya sangat mengerikan gitu. Ada orang terpapar tapi tidak ada gejala-gejala. Kakak saya sangat parah. Kalau Bu Liana khawatir suami dan anak, Pak Iwan ekonomi, saya mengatakan keluarga saya ini nyawa taruhannya, Pak. Ya, sejak itu keluarga kami hari demi hari ketika melihat perkembangan kondisi kesehatan kakak saya ini, rasanya air mata tidak pernah berhenti. Tidak mau pergi tinggalkan kamar, maunya di kamar saja dan berdoa saja kepada Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika saya menyampaikan pertama-tama kepada teman-teman pendeta Mungki, Bapak Ibu tahu kan, langsung memuat itu di dalam doa jemaat. Dan itu sangat menguatkan kami. Sebab kami sekeluarga itu percaya kepada doa umat, doa komunitas. Karena doa komunitas itu punya kekuatan yang luar biasa. Saya sendiri sangat mengimani itu. Nah, salah satu hiburan saya buat keluarga saya adalah saya beritahu mereka, kami tiap malam harus video call ya. Itu kalau saya di sini baru selesai kegiatan jam 10, berarti mereka di sana jam 11, baru kami mulai video call untuk persekutuan doa.
Ini saya meniru keluarga Bulani ya, yang melakukan pada waktu tempo hari. Nah, saya katakan kepada mereka, kita tetap kuat percaya pada Tuhan Yesus, karena jemaat Tuhan di GKI Sangkrah turut mendoakan keluarga kita. Itu memberi kekuatan kepada ponakan-ponakan saya yang mendampingi mamahnya. Lalu yang berikutnya pertolongan Tuhan juga kepada keluarga kami, salah satunya melalui Calvin. Ya. Waktu keluarga saya terpapar, lalu baru kakak saya keempat, begitu PCR-nya positif, kakak saya nomor 2 mengatakan dia sudah 2 minggu kehilangan penciuman. Dan bersama dengan itu ponakan saya juga kehilangan penciuman. Jadi 3 orang, beban sangat berat. Ya, lalu kemudian saya tanya Calvin, keluarga saya terpapar seperti ini, kalau di rumah itu harus ngapain, Vin? Gitu. Calvin kasih 5 hal. Minum vitamin C, vitamin B, lalu 24 jam harus pakai masker seluruh personil. Lalu kemudian tiap 2 hari disinfektan, sterilisasi rumah. Lalu Calvin bilang makan enak dan tidur enak. Dan ini dipakai oleh keluarga saya di sana, di NTT. Di Kupang. Jadi Bu Liana dan Pak Iwan, Tuhan senantiasa peliharakan kita. Dia tetap peliharakan kita senantiasa. Apakah selama ini Tuhan tidak menolong kita? Ya, mungkin kita saja yang tidak merasakan kehadiran Tuhan yang datang, hadir dan menyapa kita. Tentu ada macam ragam cara Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita semua. Bisa menolong saya, menolong Buliana dan Pak Iwan dengan cara Tuhan yang berbeda-beda dan juga orang-orang yang lain. Nah, kadang hal kecil dan tidak terlihat, namun itu sangat menolong. Seperti WA dari Calvin, hanya memberitahukan tadi 5 hal. Mungkin doa jemaat kita pikir kecil, tapi itu cara Tuhan untuk menolong kita. Itulah yang memampukan kita untuk bertahan hidup saat ini. Nah, bukankah kalau kita mau mengevaluasi, ya, melihat lagi ke belakang, bukankah Tuhan sudah menolong kita seperti tadi kata Pak Mungki juga, Bu Liana, Pak Iwan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Wah, dari apa yang dikatakan Bu Pendeta Erni ini, sekarang saya baru menyadari, Bu, bahwa saya ini terlalu egois. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Apa yang saya butuhkan ya untuk saya sendiri. Dan saya abai dengan keadaan sekitar. Kekhawatiran saya telah menutupi pandangan saya akan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Ya, mungkin saya terlalu fokus dengan masalah-masalah yang ada, sehingga saya tuh lupa bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan di samping saya, menguatkan saya. Terima kasih, Bu. Apakah orang-orang seperti kami ini masih layak untuk mendapatkan kasih Allah? Iya, Bu. Tuhan masih mengasihi kita semua, bukan karena kita layak, karena kita baik, tapi karena memang Tuhan sangat mencintai kita. Kita semua di sini termasuk umat Tuhan di rumah, semua layak mendapatkan kasih Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi saya, mengasihi kita semua, juga jemaat di rumah, baik kita yang jahat maupun yang baik, baik orang berdosa, pemungut cukai, janda miskin, sampai para pemuka agama pun dicintai oleh Tuhan. Dia datang menyatakan cinta kasihnya bukan dalam perkataan, tapi dalam tindakan. Maka pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, menunjukkan apa artinya Allah mengasihi mereka. Sehingga mereka bukan cuma belajar merasakan kasih Tuhan, tapi juga belajar mengasihi orang lain. Karena itu Bu Liana, Pak Iwan, dan kita semua, termasuk jemaat di rumah, kita semua diundang ikut turut dalam perjamuan yang Tuhan lakukan
dalam hangatnya cinta kasih Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang sedang mengikuti ibadah pada malam ini, marilah kita bersama-sama saat ini diundang untuk mengikuti perjalanan kasih, hidup berbagi kasih, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Sang Tuan Rumah Kasih, yang mengatakan demikian, Aku memberikan kepadamu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, untuk itu, mari kita juga menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua, yaitu saling melayani dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah wujud kasih yang sejati. Sehingga lewat kehidupan kita, orang tahu benar bahwa kita adalah pengikut Kristus. Wah, apa yang barusan dikatakan oleh Bapak Pendeta Mungki ini membuat saya berpikir dan mengintrospeksi diri saya, Pak. Saya selaku penatua, saya sadar bahwa saya belum bisa melayani dan mengasihi dengan sungguh seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Seringkali malah perkataan dan tindakan saya menjadi luka batin bagi orang lain. Saya belum bisa mencerminkan diri saya seperti Yesus. Saya tahu seharusnya saya sebagai murid harus meladani Yesus yang merupakan guru kita, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Wah, berarti melalui masa raya Paskah ini, Yesus telah mengingatkan saya untuk saya boleh melakukan perubahan dalam hidup saya. Namun berkaryalah dengan sesat.
kasih, kita harus menyadari kekuatan dari Tuhan yang didapatkan dari kedekatan kita pada Tuhan, yang membuat kita menjadi lebih berdaya untuk melakukan segala sesuatu. Kuncinya adalah menerima Yesus, sehingga Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Apa yang tertulis dalam Alkitab menjadi benar-benar suatu pengingat bagi kita saat ini. Nah, jemaat yang terkasih, menarik ya untuk memikirkan bagaimana cinta kasih Yesus Kristus dapat mengubah kehidupan kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, silahkan berbincang-bincang di antara anggota keluarga saat ini, mengutarakan isi hati saudara, bagaimana saudara merasakan sukacita mengikuti masa raya Paskah ini, dan saudara boleh merasakan adanya perubahan dalam sikap hidup keluarga dan sikap hidup saudara. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk saudara saling berbincang-bincang satu dengan yang lain. Dan biarlah dalam pembicaraan itu saudara mengundang Tuhan untuk hadir dan Tuhan juga akan menuntun pembicaraan saudara. Saya persilahkan.
27 detik. Nah, di sini apa nih? Bu Erni. Oh, bukan Pak Lukman. Ku coba berjalan sendiri karena merasa kuat dan mampu. Tanpa campur tangan seorang pun di jalan hidup yang kutentukan sendiri. Berjalan kemanapun aku mau, melakukan apapun yang aku inginkan. Sampai aku tiba di jalan yang buntu, yang gelap dan kelam. Aku terjatuh dalam lubang kehancuran. Spontan aku meminta tolong, berseru memanggil nama Tuhan. Dengan segera kau ulurkan tangan, merengkuhku dalam kehangatan cintamu. Kusadari besarnya cinta Tuhan. Nyawamu pun engkau relakan gantikan nyawaku agar ku tetap hidup. Dia tak pedulikan latar belakangku atau apapun yang aku punya. Sungguh bersyukur Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, tetaplah bersamaku selamanya. Sebab tanpa Tuhan, aku sama sekali tak berarti. Berdiri aja. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Saudara, kiranya malam hari ini kita bisa benar-benar menghayati undangan perjamuan kasih dari Tuhan di tengah kehidupan saudara. Dan kini siap sedialah untuk senantiasa melayani Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhanlah teladan yang akan selalu menerangi jalanmu. Tuhanlah sang pemberi kehidupan yang akan selalu menaungimu. Tuhanlah yang akan menjagamu terhadap segala pencobaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.